Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini merupakan video pertama dari video-video tutorial yang kami sajikan untuk acara workshop online video pembelajaran dan tutorial publish YouTube. Dan terima kasih bagi yang sudah bergabung dalam workshop online ini. Semoga dengan apa yang kami sajikan itu bisa diikuti, dipraktekkan dan dipahami ya. Nah, pada video pertama ini kita akan membahas tentang materi dan naskah yang akan kita jadikan sebagai bahan atau konten di dalam video pembelajaran atau tutorial. Nah, siapa saja yang kemudian bisa bergabung dalam workshop kita ini? Itu adalah bisa dari backgroundnya Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tutor, gitu ya, atau Bapak Ibu yang memang ingin membuat konten kreatif di YouTube, karena prinsipnya adalah sama ya. Jadi mungkin tutorial mungkin sifatnya atau yang lainnya. Nah, untuk itu semua ya, agar bisa lancar kita nanti dalam video-video berikutnya atau dalam praktek-praktek berikutnya ya, kita perlu menyiapkan materi dan naskahnya ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru ya, mungkin sudah masing-masing memiliki yang namanya modul pembelajaran ya. Nah, modul pembelajaran ini ya sebaiknya paling tidak dalam bentuk PDF atau modul atau file PDF-nya gitu ya. Nah, misalnya contoh yang saya miliki untuk modul pembelajaran gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi ada modul pembelajaran, ini contoh gitu ya, yang paling tidak dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai bahan nanti kita membuat video pembelajaran. Nah, misalnya ini contoh modul untuk pembelajaran atau mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk SMA kelas 10 ya. Nah, ini nanti jadi bahan untuk disajikan atau dipresentasikan atau dipaparkan dalam videonya ya. Nah, jadi mulai dari misalnya modul 1 gitu ya, kemudian modul 2 gitu ya. Saya contoh ini operasi dasar komputer gitu. Jadi ini ada penjelasan. Jadi dijelaskan per halaman gitu ya, diuraikan. Jadi seolah-olah nanti Bapak Ibu guru ya mengajar di depan kelas, sehingga nanti modul yang ada itu diuraikan, dijelaskan, sehingga mereka seolah-olah mendengarkan Bapak Ibu di depan kelas, sehingga ketika tatap muka di kelas ya itu bisa digunakan untuk mengevaluasi atau mereview apa-apa yang mereka pelajari atau yang sudah mereka tonton di video pembelajarannya. Nah, sebenarnya sih seperti itu. Jadi intinya bahwa video pembelajaran ini bisa digunakan sebagai alternatif atau media pelengkap dalam proses belajar mengajar ya. Misalnya Bapak Ibu guru tadi ya, walaupun sudah misalnya tatap muka terbatas, tapi dengan video pembelajaran ini yang kemudian di-publish di YouTube begitu ya. Nah, itu akan membantu mereka untuk belajar dan memahami materi itu lebih detail gitu ya, di luar sekolah, misalnya mereka mengaksesnya di rumah. Nah, apalagi misalnya Bapak Ibu dosen yang memang
eee, akan menyampaikan banyak hal ke mahasiswa. Nah, ini butuh sekali materi dan naskahnya, ya. Apakah misalnya dalam bentuk PDF, apakah dalam bentuk PowerPoint, gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh nih ada bahan untuk, eee, dosen misalnya ya. Ini saya contohkan, yang, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, misalnya di pertemuan pertama tentang pengantar software engineering ya, apa dan mengapa, diperlukan, rekayasa perangkat lunak misalnya. Jadi dijelaskan gitu ya. Ya bisalah mungkin dengan gaya sebelah sana begitu ya, atau, di belakang sini ada. Nah, itu kan bisa dengan seperti itu ya. Nah, ini bisa dijelaskan beberapa bagian gitu ya. Nah, itu yang, bisa dipersiapkan agar, audiens yang mendengarkan atau yang menonton itu bisa lebih tertarik, lebih menarik dan mendapatkan informasi lebih gitu. Jadi tidak hanya kita sekedar tampil di depan kamera, kemudian menjelaskan, ngomong, nah itu menjenuhkan ya. Nah, bila perlu nanti kita akan hiasi dengan mungkin ada backsound-nya, mungkin ada animasi, ada title, muncul teks di depan kita. Nah, itu nanti editing nanti kita akan upayakan agar semenarik mungkin ya. Dan selain dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya, tutor gitu ya di sekolah non formal begitu ya. Nah, apalagi ini kita berbicara sekolah non formal ya, yang kemungkinan besar warga belajarnya atau siswanya itu mungkin jarang hadir karena sibuk ya, bekerja dan segala macam. Maka dengan kita membuatkan video pembelajaran ini ya, itu akan lebih memberikan solusi. Jadi ketika mereka tidak datang, ya, tidak hanya mereka mendapatkan catatan dari temannya, tapi mereka juga akan mendapatkan video pembelajarannya yang itu merupakan apa yang kemudian disampaikan oleh tutor atau gurunya di kelas, gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang materi yang disampaikan. Nah, tinggal kemudian mereka kemudian dibekali dengan mungkin latihan soal, mungkin penugasan. Nah, itu bisa disampaikan di akhir videonya. Sehingga mereka warga belajar atau siswa atau mahasiswa ya, nah itu akan belajar, kemudian latihan soal, mengerjakan tugas ya, sehingga akan efektif ya. Nah, terakhir yang kemudian bisa menjadi peserta kita dalam workshop ini adalah bisa jadi mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian yang mungkin konten kreator yang akan membuat suatu tutorial, yang akan membuat suatu konten yang akan dipublish di YouTube. Karena bisa jadi dengan materi kita workshop ini, bisa jadi mereka akan bisa gunakan untuk skill ya, untuk menyiapkan konten tersebut. Misalnya menyiapkan naskahnya bagaimana, ya materinya bagaimana, kemudian nanti bagaimana merekam, bagaimana akan mengedit, bagaimana mempublish YouTube. Itu bisa jadi juga mereka akan bisa menjadi content creator, dan Bapak Ibu guru, dosen, tutor tadi juga bisa. Jadi misalnya contoh ketika Bapak Ibu sudah membuat konten, ya anggaplah mata pelajaran atau suatu mata kuliah ya, kemudian dipublish di channel sekolahnya, dipublish di channel kampusnya. Ya kan? Nah, ketika misalnya banyak yang mengakses, itu otomatis kan juga nanti ya bisa dapat AdSense, bisa menghasilkan gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa dimanfaatkan juga untuk konten kreator yang mereka bisa membuat tutorial apa? Tutorial masak kah, tutorial mungkin melihara hewan ternak kah,
tutorial mungkin mancing mania kah, tutorial servis HP kah gitu ya. Banyak hal yang sekarang itu bisa dijadikan konten ya. Sehingga dengan materi di workshop kita yang pertama ini kita hanya fokus bagaimana menyiapkan materi dan naskah. Karena itu penting sekali ya. Karena itu penting. Nah, bagaimana kita akan bisa membuat suatu video yang bagus, suatu konten yang bagus, ya, suatu konten video konten atau suatu tutorial yang bagus, gitu ya. Kalau tidak didukung oleh materi dan naskah yang bagus, ya. Nah, bahkan materi itu perlu juga ditambahkan dengan materi-materi tambahan yang kita dapatkan dari internet, ya, yang itu akan membuat ya tambahan wawasan ya bagi peserta didik kita. Ya, misalnya contoh ini ya, saya contohkan untuk misalnya TIK tadi ya, kita bisa misalnya tambahkan materi tentang aman bermedia digital. Nah, ini kebetulan dipublish oleh Kominfo tahun 2021. Nah, ini juga bisa menjadi tambahan informasi. Atau bisa kita sampaikan, oh ternyata ada program unggulan desa digital misalnya. Ini kita bisa tampilkan. Jadi tidak hanya materi itu dalam bentuk modul dan PowerPoint ya. Bisa saja kita materi itu dari kita browsing, kemudian kita sudah siapkan tab-tabnya yang sudah kita buka, kemudian kita jelaskan aja dari masing-masing tab itu, dari masing-masing browser itu gitu ya. Itu juga bisa. Nah, ini atau diambil dari misalnya di slide share ini juga ya, banyak materi-materi yang kita bisa dapatkan di sana. Ini misalnya tentang budaya keamanan digital misalnya gitu ya. Nah, itu banyak hal yang kita bisa dapatkan dari internet gitu. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa siapkan terkait dengan materi dan naskah. Nah, apalagi kita misalnya mau membuat satu video pembelajaran lengkap utuh ya, untuk satu semester misalnya. Nah, itu juga kita harus siapkan materinya ya. Kira-kira nanti di pertemuan pertama kita akan bahas apa gitu. Nah, ikutin saja modulnya, ikutin saja silabusnya, ikutin saja RPP-nya. Itu akan lebih membantu ya. Tinggal kita tambahkan saja tadi itu dengan visualisasi, dengan beberapa animasi begitu ya. Kemudian dengan tambahan-tambahan informasi dan segala macam. Nah, sehingga nanti yang tadinya mereka hanya dibekali dengan modul yang sifatnya di-copy, kemudian digandakan, dibaca-baca. Nah, sekarang mereka mendapatkan suatu video link YouTube. Sehingga bisa mereka tinggal akses saja dari HP-nya masing-masing. Dan itu harapannya bisa menambah ya minat belajar mereka. Karena kita sudah sajikan dalam bentuk suatu multimedia, suatu video ya pembelajaran yang berbasis multimedia ya. Nah, termasuk juga untuk Bapak Ibu dosen ya, tutor ya, itu juga akan insyaallah bermanfaat ya. Nah, kalau dikaitkan dengan bahwa wah berarti saya harus membuat banyak video dong. Iya, begitu ya. Dan itu ya beratnya hanya di awal saja ya. Misalnya kuliah harus menyiapkan 16 materi satu semester misalnya, atau 14 materi begitu ya. Nah, kita memang perlu buat ya 14 atau 16 materi itu berarti dalam bentuk 16 atau 14 video ya. Nah, tentu kita tidak akan buat itu seharian ya. Kita angsur-angsur saja ya. Satu video satu hari, satu video satu hari begitu ya. Nah, itu nanti ketika sudah tercipta atau sudah ada videonya, maka untuk semester berikutnya atau tahun ajaran berikutnya kita sudah tidak perlu lagi membuatnya video itu. Kita tinggal share aja. Jadi tinggal kita bahas di kelas misalnya Bapak Ibu dosen misalnya. Sudah lihat video pertama tentang kuliah kita? Sudah. Nah, misalnya, apa kendala yang Anda alami? Apa yang kemudian tidak dipahami? Kita bisa bahas di pertemuan sekarang. Nah,
Itu kan bisa seperti itu. Jadi kuliahnya itu bisa dikatakan sebagai untuk evaluasi ketika ada tatap muka, membahas apa yang kemudian mereka sudah lihat atau tonton di video, ya. Nah, jadi kalau dibilang reverse learning atau apa istilahnya gitu ya, bahwa mereka belajar dulu video, kemudian pas pertemuan kemudian dibahas gitu ya. Nah, itu juga suatu pembelajaran yang juga akan solo efektif gitu ya. Nah, ketika mereka juga belum nonton, ya nanti kan bisa dibilang bahwa silakan nanti lihat videonya, tonton sampai habis, nanti akan ada tugas di sana. Minggu depan kita bahas. Nah, itu ya. Jadi memang naskah materi ini penting. Nah, apalagi kalau kita berbicara tadi konten kreator itu harus mikir ya, mau buat konten apa, mau buat tutorial apa. Oh, misalnya fokus bagaimana misalnya perawatan misalnya burung khas daerah. Itu dari bagaimana tutorial menyiapkan kandangnya, bagaimana pakannya, bagaimana melihara dari kecil hingga besar sampai dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi satu konten. Dan banyak konten-konten YouTuber itu yang sukses hanya dengan satu topik sederhana seperti itu. Karena apa? Karena informasi itu menarik bagi orang lain sana, di luar sana, dan banyak yang seperti itu kemudian mereka akan menontonnya. Prinsipnya adalah mana yang kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang kira-kira bisa di-sharingkan, dan ketika itu kita sajikan, itu akan menjadi banyak subscribe atau banyak penonton. Itu bagi yang konten kreator. Nah, bagi Bapak Ibu dosen, guru, tutor ya, tentu fokusnya kepada bagaimana materi-materi ya dalam silabus, dalam RPP itu kemudian dibuatkan konten, dibuatkan videonya satu persatu, sehingga nanti ketika tatap muka, ketika tahun ajaran berikutnya itu tidak perlu lagi membuat dan sudah ada arsipnya. Nah, dan itu juga bisa menambahkan mungkin dalam hal akreditasi atau mungkin hal yang lain, karena kita sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, itu video kita yang pertama, bahwa penting sekali sebelum kita nanti merekam, sebelum kita nanti akan mengedit dan mempublish ya, kita perlu menyiapkan materi dan naskah ya. Apalagi nanti ketika merekam, Bapak Ibu yang belum terbiasa tampil di kamera begitu ya, menjelaskan di kamera, itu akan sulit sekali kalau ngomongnya spontan ya. Nah, kalau saya dengan materi ini ya kebetulan spontan saja begitu ya, sudah siapkan kerangkanya ya, tinggal menyampaikan. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang kemudian belum terbiasa ya, harus menyiapkan naskah. Paling tidak dengan bantuan modul PDF tadi itu ya, tinggal dijelaskan ya. Nah, atau mungkin yang tadi konten kreator ya harus menyiapkan naskah, diketik gitu ya, ditayangkan di PowerPoint atau di MS Word, kemudian ketika rekaman ya tinggal dibaca saja ya. Nah, itu akan sangat membantu agar apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami, terstruktur ya, kemudian sistematis. Nah, saya rasa itu video pertama kita untuk workshop online ini. Nah, sebagai bahan untuk praktek ya, silakan Bapak Ibu para peserta untuk menyiapkan bahan sesuai dengan target video pembelajaran masing-masing. Jadi bagi Bapak Ibu guru silakan disiapkan modul PDF-nya ya, modulnya PDF gitu ya. Silakan nanti di-download, disiapkan. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya disiapkan. Bagi Bapak Ibu dosen, tutor ya, juga sama, siapkan materinya apa ya,
materi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, kalaupun mungkin belum bisa full, ya paling tidak siapkanlah untuk latihan ada 1, 2, 3 materi saja dulu misalnya ya, dengan harapan nanti untuk semua tatap muka di satu semester itu bisa dibuatkan video pembelajaran. Oke, itu saja latihan untuk tugas tentang materi pertama terkait dengan materi dan naskah ya. Sampai ketemu lagi di video kedua dalam workshop online kita ini ya. Bersama saya Bang Hasan MCS dan Sahajah Innovation mengucapkan selamat latihan, selamat workshop, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.